Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Hari ini kembali Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liau, dan istri Lilin akan bersama-sama mempelajari Alkitab, firman Tuhan dalam acara Through the Bible, yang program keseluruhannya dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu, satu hari satu pasal. Dan hari ini kita sampai di Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kisah Para Rasul atau kisah pelayanan Roh Kudus melalui rasul-rasul pasal yang ketiga. Nah, sebelum membaca dan membahasnya, mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, kami mohon pimpinan-Mu, berkat-Mu di dalam usaha kami untuk mempelajari firman-Mu. Kiranya kasih setia-Mu yang Kau limpahkan dan Roh Kudus yang Engkau tempatkan di dalam hati kami akan mengendalikan pikiran kami, mengendalikan diri kami, supaya kami di dalam mempelajari firman yang dituliskan juga oleh Roh Kudus ini, dan kami dapat memahaminya dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa, mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal yang ketiga dari ayat 1 hingga 10. Oke, silakan Lilin membaca. Ayat pertama, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini sesudah Petrus khotbah pada hari Pentakosta, kemudian dia juga memimpin jemaat di situ. Tiap-tiap hari ada acara memecahkan roti, katanya, yaitu acara perjamuan Tuhan. Kemudian katanya rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Nah, salah satu mujizat dan tanda yang diperbuat oleh rasul-rasul dicatat. Inilah, yaitu peristiwa di mana pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang. Orang Yahudi satu hari sembahyang 3 kali, yaitu jam 9, jam 12, dan jam 3. Jadi mereka bukan 5 kali, tetapi mereka 3 kali. Nah, ini menjelang sembahyang pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Dan di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh, katanya, sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Dan ya seringkali berarti dia sudah diletakkan di dekat pintu gerbang indah, karena orang-orang yang sembahyang di bait Allah rata-rata orang yang beriman, mungkin lebih baik hati, sehingga dia ditaruh di situ. Dan kemudian ya dia meminta. Nah, dan ketika Petrus dan Yohanes lewat, dia sebagaimana biasa pasti meminta uang, tetapi Petrus berkata, ya katanya, "Lihatlah kepada kami." Nah, mungkin dia pikir ini bakalan kasih lumayan besar, ya. Lalu orang itu
ya menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, ya, emas dan perak tidak ada padaku. Ya, jadi inilah ya hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan, ya tidak menonjolkan emas dan perak, ya tidak memegahkan harta duniawi, ya. Karena emas perak tidak ada padaku. Jadi sebagai seorang pelayan Tuhan yang baik, ya, itu kalau tidak ada emas dan perak itu jangan minder, ya. Justru itu baik, ya. Nah, kalau kelewat banyak emas dan perak, justru itu ada sesuatu yang mungkin ya yang tidak baik terjadi, ya. Oleh sebab itu saya kadang-kadang menasehati mahasiswa saya, ya, Anda tidak perlu menonjolkan hal-hal yang bersifat materi, ya. Karena semua orang maklum, ya. Orang Kristen di gereja jemaat semuanya maklum kalau hamba Tuhan tidak berpakaian mewah, itu maklum, yang jelas mesti bersih gitu, ya, rapi, ya. Jadi hamba Tuhan tidak pakai mobil mewah itu wajar, ya, itu maklum gitu, ya. Jadi justru kalau pakai mobil, wah, ya, mewah sekali gitu, itu malah tanda tanya, ya, itu betulkah, ya, berkat yang wajar dari Tuhan, ya, atau mencari-cari berkat khotbahnya perpuluhan melulu gitu, ya, khotbahnya supaya orang kasih duit melulu, apakah begitu, ya? Nah, lihat di sini, ya, Petrus dan Yohanes berkata, ya, emas dan perak tidak ada padaku, ya, tetapi apa yang kami punyai. Nah, puji Tuhan, ya, apa yang dia punyai yaitu Yesus Kristus. Nah, sebagai seorang pelayan Tuhan, apa yang kita punyai, ya? Apa yang Anda punyai, ya? Punya Yesus Kristus. Itu lebih mahal dari segala-galanya, ya. Itu lebih penting dari segala-galanya. Jadi kita lihat, ya, di sini katanya, apa yang kupunyai, ya, kuberikan kepadamu, ya. Kalau tidak punya Yesus Kristus, bagaimana mau berikan, you know? Jadi yang punya Yesus Kristus memberikan, ya. Nah, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, ya, orang Nazaret itu, mengapa? Karena waktu itu banyak yang nama Yesus juga, gitu. Yesus Kristus orang mana? Oke, dia sudah menyandang predikat Yesus Kristus orang Nazaret itu. Nah, kalau hari ini kita berkata Yesus Kristus yang tersalib di atas Golgota, ya, yang memang hanya satu yang namanya Yesus yang tersalib di atas Golgota, ya, juru selamat, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, ini banyak orang, ya, hari ini bisa melayani Yesus yang berbeda, ya. Yesus yang berbeda. Anda percaya Allah, ya, Allah yang mana, gitu. Nah, saya percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, dan dia, ya, datang dan disalibkan di atas bukit Golgota, menggantikan saya, menanggung semua dosa saya. Nah, itu yang saya percayai. Jadi orang seringkali bertanya kepada saya, apakah Yesus saya sama nggak dengan Yesusnya Katoliknya? Saya bilang itu beda, ya. Yesus saya sama nggak dengan Yesusnya Saksi Yehova? Oh, beda, ya. Yesusnya Saksi Yehova itu bukan Allah, mereka tidak percaya dia Allah. Nah, sedangkan Yesus saya Allah, itu beda, gitu, ya. Dan nah, Yesus saya dengan Yesusnya gereja Katolik sama nggak? Oh, beda, ya. Beda apa? Yesusnya gereja Katolik itu sampai hari ini masih tetap anak Maria. Yesusnya saya sekarang Allahnya Maria malah, gitu, karena dia hanya jadi anaknya Maria ketika dia jadi manusia 33,5 tahun. Sesudah dia mati dan bangkit, dia bukan anaknya Maria lagi, dia adalah Allahnya Maria. Nah, itu Yesus saya. Nah, Yesus saya dengan Yesusnya, ada banyak gereja-gereja yang ada mereka heboh-heboh bikin mujizat di Senayan segala macam, sama enggak? Oh, saya bilang beda, ya. Oh, mereka lebih kaget lagi. Nah, apa bedanya? Nah, Yesus saya firman-Nya hanya ada di dalam Alkitab, ya. Hanya ada di dalam Alkitab. Tidak ada lagi turunkan wahyu dan tidak ada lagi orang bernubuat. Itu Yesus saya.
gitu. Nah, tapi kalau Yesus mereka sampai hari ini masih turunkan wahyu terus, ya. Nah, itu bukan Yesus saya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, jadilah orang Kristen yang penuh pengertian. Jadilah orang Kristen yang kritis, ya. Jadilah orang Kristen yang bukan hanya ikut-ikutan saja, tapi jadilah orang Kristen yang berpikir gitu, yang sungguh-sungguh mengejar kebenaran dan sungguh-sungguh membangun imannya di atas pengertian yang benar. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah, katanya. Oh ya, jadi kegirangan gitu, ya loh, bagaimana tidak? Yang dari kecil kan katanya dari lahir, ya. Dari lahir dia belum pernah bisa melompat-lompat, ya. Hanya duduk saja. Dan sekarang ya dalam nama Yesus orang Nazaret itu, oleh Petrus, ya, dia langsung berdiri dan melompat-lompat kegirangan memuji Allah, katanya. Nah, ekspresinya itu mengundang perhatian orang, ya, seluruh rakyat itu, ya maksudnya yang hadir di situ, melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Ya, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya tahu banyak hamba Tuhan zaman sekarang ini kepingin seperti Petrus begitu kan, ya. Wah, itu pasti jadi gagah sekali gitu ya. Ada orang yang lumpuh sejak kecil, sejak lahir, tiba-tiba ditarik tangannya dalam nama Yesus, kemudian orangnya berlompat-lompatan dan berjalan mengikutinya. Wah, dia akan hebat sekali gitu. Sehingga banyak hamba Tuhan mencoba-coba bikin KKR, mujizat katanya, ya. Nah, kalau doakan orang untung-untungan, ya, untung-untungan. Kalau ada yang sembuh, ya dia akan mendapat pujian. Kalau tidak sembuh, dia nggak dilemparin batu sih, ya. Paling dibilang, orang itu kurang iman. Ya, padahal orang ini juga tidak ada iman, ini yang disembuhkan Petrus. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita perlu tahu, ya. Kita lihat di dalam 2 Korintus. Nah, ini kita ulang-ulang mesti membahas ini karena ini sekarang ini adalah masa di mana antikristus menyesatkan orang. Di sini dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 12, kalau Anda punya Alkitab di tangan, bukalah 2 Korintus pasal 12 ayat 12 yang berkata demikian. Segala sesuatu yang membuktikan, dengar ini kata membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Jadi Rasul Paulus yang sempat diragukan kerasulannya oleh sebagian orang di Korintus, ya, itu marah kepada mereka. Ya, mengapa mereka bisa meragukan kerasulannya? Sehingga dia menulis ini, dia berkata, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul, yaitu ada tanda-tanda, mujizat-mujizat yang dilakukannya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, berarti ya kuasa melakukan mujizat, karunia untuk melakukan mujizat itu adalah karunia khusus untuk rasul, ya. Itu adalah karunia khusus rasul. Nah, itulah sebabnya ketika Paulus berjalan melakukan perjalanan misi dengan Barnabas, ya, itu hanya Rasul Paulus yang mengadakan mujizat, ya. Barnabasnya tidak, ya. Dan itulah sebabnya kalau Anda baca lagi nanti di Kisah Para Rasul ini kita akan membahas Paulus berjalan lagi bersama dengan Silas kemudian,
Dan Silas tidak mengadakan mujizat, tetapi Rasul Paulus yang mengadakan mujizat. Karena dia rasul, karena dia diangkat menjadi rasul. Dan kita tidak membaca Timotius bikin mujizat, kita tidak membaca Titus bikin mujizat, kita tidak membaca yang lain-lain melakukan mujizat. Hanya rasul-rasul saja. Dan di pasal 2 kemarin yang kita sudah baca itu, ayat 43 katanya, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Jadi yang mengadakan mujizat dan tanda itu adalah rasul, ya. Demikian juga di pasal 5, ayat 12, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Tetapi nah, kita bertanya, mungkin ada orang bertanya, lalu apakah Tuhan masih bisa menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya? Oh iya. Nah, apa bedanya Tuhan menjawab doa kita atau Tuhan melakukan mujizat dengan memberikan kuasa melakukan mujizat? Itu dua hal yang berbeda. Ya, sekali lagi, coba. Nah, itu artinya Tuhan Yesus tidak pernah berubah, ya. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Nah, yang berubah itu adalah dulu karena ada rasul, dia memberikan kuasa melakukan mujizat kepada rasul, gitu. Oh, untuk apa lalu kuasa itu diberikan kepada rasul untuk melakukan mujizat? Karena rasul-rasul adalah saksi. Lihat di sini Petrus berkata apa? Kami adalah saksi mengenai Yesus bangkit itu. Kami adalah saksi. Dan jikalau orang tidak mau percaya kesaksian para rasul, maka hari ini tidak ada kekristenan, ya. Tidak ada kekristenan. Oleh sebab itulah Tuhan mendukung para rasul, mendukung kesaksian para rasul dengan memberikan kepada mereka karunia melakukan mujizat, ya. Memberikan mereka karunia melakukan mujizat. Mereka dikultuskan sedemikian rupa, ditinggikan. Oh ya, jadi orang harus dengar mereka. Iya, harus dengar mereka. Mereka ngomong A, mereka ngomong B, harus didengarkan. Kalau membohongi rasul sama dengan membohongi Roh Kudus. Lihat apa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Dimatikan oleh Petrus, ya toh. Dia bukan hanya menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup, ya toh. Nah, hari ini, ya toh, ini rasul gadungan hari ini banyak, ya toh. Mereka bikin KKR hanya mau katanya menghidupkan orang mati, tapi tidak berani mematikan orang hidup. Mengapa? Nanti orang nggak mau datang lagi, ya. Nggak mau datang. Bisa sepi, kedua kali nanti mereka bisa sepi. Jadi ini hanya apa istilahnya ini, melakukan hal-hal yang menyenangkan orang saja, gitu. Bukan membuktikan bahwa mereka adalah betul-betul mempunyai kuasa yang diberikan dari Tuhan. Memang Tuhan tidak memberikan kuasa lagi. Tuhan bisa menyembuhkan, iya. Oleh sebab itu saya sakit, saya berdoa, ya. Jemaat saya sakit juga kami doakan, ya. Kita Rabu malam ada persekutuan doa jemaat. Jadi jemaat seluruhnya yang berkumpul berdoa. Memang doa itu adalah doa jemaat, adalah doa yang paling didengar oleh Tuhan. Mengapa? Karena itu permintaan tubuh kepada kepala. Kan jemaat Tuhan adalah tubuhnya, tubuh kepada kepala. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu saya sendiri sakit, saya berdoa. Ya, anak-anak saya sakit, istri sakit, ya kita berdoa. Jemaat sakit, kita doakan, gitu. Mengapa? Karena kita percaya Tuhan Yesus dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Nah, tetapi kita memahami bahwa, ya, memberikan karunia untuk melakukan mujizat itu hanya diberikan kepada rasul, ya. Itu hanya diberikan kepada rasul untuk membuktikan bahwa mereka adalah rasul, gitu. Untuk membuktikan bahwa kesaksian mereka, yaitu bahwa mereka melihat dengan mata mereka segala sesuatu yang Tuhan Yesus lakukan, yang mereka ceritakan, atau untuk meyakinkan kita juga sampai hari ini bahwa segala yang mereka tuliskan itu adalah benar, gitu. Segala sesuatu yang mereka tuliskan adalah benar. Itulah sebabnya mereka diberi karunia melakukan mujizat, ya. Karunia melakukan mujizat. Nah, adakah terjadi mujizat atas doa orang-orang yang non-rasul? Ya, bisa terjadi. Ya, saya umpamakan, misalnya kita satu rombongan pergi menginjil di dalam hutan Papua di sana. Yaitu tiba-tiba salah satu anggota tim jatuh sakit, ya sakit.
luar biasa ya, kena malaria misalnya, ya menggigil sampai bergetar-getar gitu ya. Kemudian ya aduh sepertinya mau mati ini. Lalu saya berdoa, ya tentu tidak sendiri dong ya, seluruh anggota tim berdoa dan kemudian dia sembuh ya. Dan kemudian kita meneruskan perjalanan dan dia sehat walafiat misalnya. Nah, saya tidak berhak untuk keluar ke Jakarta ini lalu berkata, lalu bikin lagi KKR kesembuhan, KKR ya bikin mujizat ya tuh, bikin KKR mujizat lengkap dengan mujizat dan lain sebagainya. Suruh semua orang datangilah katanya ya, banjirilah, becekilah. Kalau banjir kan jadi becek jadinya. Nah, kemudian doakan ya. Yang ada nggak yang sembuh? Ada yang sakit kepala karena stres gitu dan lain-lain sebagainya yang macam begini. Dan itu untuk apa itu? Itu mengagungkan diri ya. Itu mengagungkan diri. Oh tidak, Tuhan tidak mau kita berbuat begini sekarang ini ya. Sekali lagi, kuasa untuk melakukan mukjizat itu adalah tanda kerasulan. Jadi yang bukan rasul tidak diberikan itu. Nah, oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, mengapa Tuhan Yesus datang dan melakukan mukjizat? Untuk membuktikan dia adalah Mesias ya, untuk membuktikan dia adalah Mesias. Karena di dalam kitab Perjanjian Lama dinubuatkan kalau Mesias hadir, maka orang buta akan melihat, orang timpang berjalan dan semuanya itu ya. Injil akan diberitakan kepada orang miskin kalau Mesias hadir ya. Kemudian ya, rasul-rasul diberi kuasa untuk melakukan mukjizat. Mengapa? Pertanyaannya adalah untuk membuktikan mereka adalah Rasul Kristus, untuk membuktikan bahwa kesaksian mereka adalah benar, tidak salah, untuk menunjukkan kepada orang Kristen mula-mula bahwa mereka perlu mendengarkan rasul-rasul, bahwa mereka tidak boleh membantahnya, bahkan tidak boleh membohongi mereka, bahwa semua yang mereka katakan, yang mereka tuliskan itu adalah firman Tuhan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya Rasul diberi kuasa untuk melakukan mujizat. Dan dengar baik-baik, kemudian kita dengar bahwa Tuhan Yesus sendiri mengatakan pada akhir zaman ya akan datang katanya penyesat-penyesat. Nah, di dalam Injil Matius pasal 24 dikatakan akan datang penyesat-penyesat. Nah, penyesat-penyesat menyesatkan sedikit orang atau banyak orang? Oh, banyak orang katanya. Menyesatkan banyak orang. Matius pasal 24 ayat 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Dengar baik-baik. Memakai namaku. Berarti nama Yesus ya toh. Dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Menyesatkan banyak orang. Nah, cara menyesatkannya, metode menyesatkannya pakai apa? Baca di ayat 23-24 berkata demikian. Matius pasal 24 ayat 23-24. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Jadi siapapun yang berkata dia lihat Tuhan Yesus, jangan percaya. Alkitab kita kasih tahu kita jangan percaya. Apalagi yang berkata Tuhan Yesus bawa dia ke sorga lah, bawa dia ke neraka lah, jangan percaya. Ini kata Alkitab saya ya. Ayat 24 berkata, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus menubuatkan ya, mengatakan, memperingatkan kepada kita bahwa pada akhir zaman akan datang orang-orang yang memakai namanya. Memakai namanya pasti pintar sekali menyebut Yesus, Jesus, haleluya, Jesus, begitu ya. Nah, hebat sekali. Dan mereka akan memakai namaku dan menyesatkan sedikit orang. Oh, banyak orang, berarti mayoritas. Hati-hati, jalan menuju ke neraka itu luas dan lebar ya, dan jalan menuju ke surga itu sempit ya, sempit dan kecil pintunya. Nah, hati-hati, orang ada berkata gimana? Dr. Suhentolio, masa gerejanya, masa pengajarannya benar? Kalau pengajarannya benar, mengapa jemaatnya sedikit? Oh, hati-hati, Anda memakai logika Tuhan Yesus atau logika dunia ini ya. Kalau logika dunia ini mesti besar,
lebar, banyak, itu baru benar. Tapi kalau yang Tuhan Yesus ajarkan tidak begitu. Tuhan Yesus bilang apa? Jalan menuju kepada kesesatan itu luas dan lebar ya. Tapi jalan menuju kepada hidup itu justru sempit dan kecil. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat kata Tuhan Yesus apa? Menyesatkan banyak orang. Dan metode penyesatannya itu apa? Metode penyesatannya itu adalah dengan mujizat ya, memakai mujizat. Oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Yesus, sudah dikasih tahu tanda untuk kita bahwa yang melakukan mujizat di akhir zaman itu pasti bukan dari Tuhan. Mengapa kita begitu dablek gitu? Mengapa kita begitu tidak siumannya kita? Yang melakukan mujizat demi nama Tuhan Yesus sudah ditulis di dalam Alkitab pada akhir zaman. Itu bukan dari Tuhan, melainkan penyesat yang menyesatkan banyak orang. Oh, saya pegang teguh apa yang Alkitab saya katakan, ya. Hanya itu, ya, hanya itu. Saya tidak ada bad feeling kepada siapapun juga, ya. Saya tidak ada masalah pribadi dengan siapapun juga. Saya hanya berpegang teguh pada Alkitab yang saya punya di tangan saya. Cuman itu. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Yaitu sekarang kita akan melihat dari ayat 11 hingga ayat yang ke-26. Dan ya, istri saya, Lilin, akan membacakannya untuk pendengar sekalian. Silakan. Ayat 11, karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Iya, ini khotbah Petrus yang kedua. Dia sudah khotbah pada hari Pentakosta. Sekarang dia khotbah lagi kepada banyak orang di situ, ya. Melalui kesempatan di mana seorang yang lumpuh disembuhkan, ya. Sehingga orang berkerumun dan mereka tercengang-cengang, keheran-heranan apa sesungguhnya yang sudah terjadi. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya,
Memang ya, Tuhan telah memakai rasulnya yang kami adalah saksi, katanya. Tentang hal itu kami adalah saksi untuk menyaksikan kebangkitannya, yaitu kematiannya sudah mereka lihat semuanya. Karena mereka yang salibkan dia, bagaimana mereka tidak lihat dia mati, ya toh. Tetapi mengenai kebangkitannya, Tuhan hanya menampakkan kepada sebagian orang, ya, sebagian orang. Menampakkan kepada siapa? Menampakkan kepada saksi. Berapa banyak orang saksi? Lebih dari 500 orang menjadi saksi. Dan saksi inilah yang akan memberitakannya, dan Tuhan menguatkan kesaksian mereka ini, ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa Tuhan Yesus tidak menampakkan diri kepada semua orang Yahudi semuanya itu? Oh, tidak, ya. Karena apa? Karena mereka sudah menolaknya, karena mereka sudah menolaknya, sudah menyalibkannya, dan dia tidak segera datang untuk menjadi raja atas mereka. Dia memberi kesempatan sekarang kepada semua bangsa di muka bumi untuk masuk. Inilah zaman anugerah. Jadi zaman bangsa Yahudi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran telah dihentikan. Sekarang Tuhan mau mendirikan jemaat lokal. Jemaat lokal ada di mana-mana, sampai di seluruh muka bumi ada jemaat lokal. Karena sekarang jemaat lokal adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Itulah yang dikatakan di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 15. 1 Timotius pasal 3 ayat 15 berkata, ya, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran, ya. Jadi ini orang yang berkumpul ini adalah jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Artinya, ya, jikalau manusia di muka bumi ini kehilangan arah, tidak memiliki keteguhan tentang kebenaran itu apa, maka mereka datang kepada jemaat lokal. Karena jemaat lokal adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Di dalam jemaat lokal ada kebenaran yang dipancarkan. Dan sebelumnya bangsa Yahudi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Bangsa manapun juga yang mau mengenal kebenaran, mereka harus datang kepada bangsa Yahudi, dan mereka datang ke bait Allah yang pusatnya ada di Yerusalem di situ. Dan sebelum bangsa Yahudi dijadikan tiang penopang dan dasar kebenaran, ayah dalam tiap-tiap keluarga adalah tiang penopang dan dasar kebenaran, bahkan berfungsi sebagai imam. Kemudian ya, keimamatan ayah dihentikan, dan fungsi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran seorang ayah juga dihentikan ketika hukum Taurat diturunkan. Harun dan keluarganya diangkat sebagai imam, dan bangsa Yahudi diangkat sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Sampai kapankah? Alkitab kita memberitahukan kita bahwa sampai Yohanes Pembaptis muncul, maka pada saat itu fungsi bangsa Yahudi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran dihentikan, dan keimamatan Harun juga di-stop, ya, keimamatan Harun. Sekarang setiap orang percaya adalah imam, ya. Setiap orang percaya adalah imam atas dirinya sendiri, dan Yesus Kristus adalah imam besar kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, gereja yang benar, yang alkitabiah, tidak ada praktek keimamatan di dalamnya. Tidak boleh ada praktek keimamatan di dalam gereja yang alkitabiah. Oleh sebab itu tidak boleh angkat tangan untuk memberkati orang. Terimalah berkat dari Tuhan. Itu adalah praktek keimamatan, ya. Jadi tidak boleh ada orang yang berdoa menggantikan orang, menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Tidak ada lagi begini. Tiap-tiap orang percaya adalah imam. Bahkan keimamatan kita adalah imamat yang rajani. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini harus difahami oleh setiap orang Kristen. Dan jangan sampai menjadi orang Kristen yang seperti ya tidak mengerti apa-apa begitu, ya. Jadilah orang Kristen yang penuh pengertian. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Petrus sebagai seorang rasul, ya, yang telah dipakai oleh Tuhan untuk ya menunjukkan ya zaman di mana sekarang ini Mesias sudah datang, ya. Dia sudah datang, namun kalian sudah menyalibkan dia. Kalian telah membunuhnya, ya. Petrus dengan tegas mengatakan, ya, bahwa kalian telah
menolaknya, dan sekarang orang ini berdiri dan berjalan dan bisa melompat, itu hanya karena memakai namanya saja. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, Petrus di sini dengan penuh rendah hati berkata bahwa, ya, apakah kalian mengira bahwa ini karena kesalehan kami, bahwa ini karena kami yang hebat? Oh, kalau hamba Tuhan zaman sekarang dia tidak akan berkata demikian, ya. Dia diperlakukan seperti seorang yang luar biasa, ya. Everything first class, ya toh. Tinggal di hotel first class, naik pesawat first class, everything first class, ya toh. Mana dia berkata ya demikian? Oh, tidak, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tapi Petrus berkata, jangan kalian kira bahwa orang ini berjalan karena kesalehan kami. Sama sekali bukan. Tetapi karena siapa? Karena Yesus Kristus itu yang telah kalian bunuh, yang telah kalian tolak itu, ya. Nah, tetapi kamu telah menolaknya yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiah kamu, yaitu Barabas yang mereka telah minta itu. Demikianlah pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, katanya. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Kami adalah saksi. Nah, jadi untuk mengokohkan kesaksian para rasul, maka ya Tuhan memberikan mereka karunia untuk melakukan mujizat, untuk mengokohkan kesaksian mereka. Mengapa hari ini Tuhan tidak kasih kita karunia untuk melakukan mujizat? Untuk mengokohkan kesaksian kita. Kesaksian orang zaman sekarang ini, ya, kita tidak disuruh untuk pergi bersaksi lalu ini bicara soal kesaksian. Ya, sekarang saya ingin kasih tahu pendengar, ya, kesaksian kita zaman sekarang ini semuanya ini kesaksian subjektif, ya. Itu justru jangan digembar-gemborkannya. Saya memiliki banyak kesaksian tetapi saya tidak mau cerita, ya. Mengapa? Karena itu adalah kebenaran untuk diri saya sendiri yang hanya perlu disimpan saya di dalam hati saya, bahwa Tuhan mengasihi saya, dan tidak perlu saya katakan kepada orang lain. Mengapa? Itu subjektif, ya. Itu saya sendiri yang mempercayainya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda lihat sekarang misalnya terjadi tsunami, ya, di sekitar ini, di Laut India Selatan itu, ya, terjadi tsunami di mana di Aceh, termasuk di Thailand, di mana-mana terjadi itu, ya. Anda kalau mau mendengar kesaksian, ya, ada kesaksian orang Buddha, ya, bagaimana dia berkata Buddha sudah menolongnya. Ada kesaksian orang Muslim, katanya Allah Subhanahu wa taala sudah menolongnya. Ada kesaksian orang Katolik, katanya Maria sudah menolongnya. Ada kesaksian orang Protestan dan karismatik, Tuhan Yesus sudah menolongnya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kesaksian kita zaman sekarang ini adalah kesaksian yang subjektif, ya. Saya katakan 2 orang naik sepeda motor berboncengan, kemudian tabrakan, ya toh. Yang satunya patah kaki, yang satunya patah tangan. Ya, masing-masing mereka bisa memahami, ya, kecelakaan ini dari aspek subjektif mereka masing-masing. Yang satu berkata, ya, oh Tuhan sudah menghajar saya karena saya sudah beberapa minggu tidak pergi ke gereja. Yang satu berkata apa? Lain-lain lagi. Itu masing-masing bisa menghayatinya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini banyak gereja bikin kesalahan. Saya kasih tahu, bikin kesalahan, ya. Mereka membuat jemaatnya itu, imannya itu dikonsumsi dengan kesaksian. Mereka memakai kesaksian untuk menarik orang, padahal itu bukan kebenaran absolut, ya. Itu bukan kebenaran objektif, bahkan itu kebenaran subjektif. Kesaksian tidak patut dijadikan untuk konsumsi iman, untuk memupuk iman seseorang. Karena apa? Karena itu bukan kebenaran absolut. Hari ini Alkitab adalah kebenaran absolut. Ini Anda perlu mengetahui ini dengan baik, ya. Jadi hari ini kita tidak disuruh bersaksi untuk menceritakan bagaimana kita dari orang miskin jadi konglomerat, gitu, ya. Itu adalah minta supaya disanjung orang, ya. Tidak, sama sekali tidak boleh demikian, ya. Lalu kita pun disuruh ada orang bersaksi sana sini, bersaksi bagaimana dia mendapat berkat, bagaimana dia menjadi kaya. Nah, ada orang bersaksi bagaimana saya jatuh miskin, ya. Saya jatuh miskin dan saya usaha gagal terus, ya, karena Tuhan sayang saya, gitu. Orang bilang, wah, kok gagal terus, Tuhan sayang dia? Enggak mungkin orang berkata demikian. Ini sekali lagi kebenaran subjektif, ya. Kebenaran yang tidak pasti. Nah, Alkitab kebenaran yang pasti. Nah,
pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, murid-murid Tuhan yang abad mula-mula, terutama rasul-rasul, mereka disuruh pergi keluar bersaksi. Bersaksi apa? Bersaksi atas apa yang mereka lihat, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu semua yang Tuhan Yesus lakukan, yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka disuruh bersaksi, dan Tuhan menguatkan kesaksian mereka itu dengan kuasa melakukan mujizat. Dan kemudian kesaksian mereka itu semuanya sudah dituliskan dalam 4 Injil. Ya, kemudian Rasul Paulus menuliskan tentang penjelasan perubahan ibadah simbolik perjanjian lama ke ibadah hakikat perjanjian baru melalui surat-suratnya. Dan semua hari ini kita sampaikan dari atas mimbar. Hari ini kita ajarkan kepada orang. Hari ini kita sampaikan kepada orang-orang yang kita temui. Itu adalah kesaksian para rasul. Ya. Sekali lagi, itu adalah kesaksian para rasul, bukan kesaksian saya, itu kesaksian para rasul. Yang saya ajarkan ini adalah pengajaran para rasul. Saya hanya menguraikannya saja, menjelaskannya, mempelajari latar belakang saat itu dan lain sebagainya, menjelaskannya. Itu adalah kesaksian para rasul. Ini semua adalah tulisan para rasul. Saya tidak boleh menambahinya atau menguranginya sedikit pun. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah inilah tugas dari hamba Tuhan zaman sekarang ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Petrus berkata ya tentang kebangkitan Tuhan Yesus, kami adalah saksi. Dan hari ini kita percaya Yesus Kristus bangkit karena apa? Karena kesaksian para rasul. Nah, kita sampaikan kepada orang lain bahwa Yesus sudah bangkit. Atas dasar apa? Atas dasar kesaksian para rasul. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya Allah memberikan kuasa melakukan mujizat kepada para rasul dan tidak memberikan kepada kita hari ini. Karena hari ini kita tidak boleh bersaksi atas apa yang kita lihat, atas apa yang kita dengar ya. Karena itu semuanya subjektif. Kita hari ini bersaksi atas apa yang rasul-rasul lihat, atas apa yang rasul-rasul dengar, atas apa yang mereka tuliskan ya. Dan rasul-rasul telah bersaksi dengan benar dan kesaksian mereka adalah benar. Apa bukti kesaksian mereka adalah benar? Yaitu kuasa untuk melakukan mujizat. Dan barang siapa yang tidak mendekankan rasul pada waktu itu, yang membohongi mereka sekalipun ya, Tuhan berikan mereka kuasa bahkan untuk membunuh orang itu, bukan hanya menghidupkan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya katanya, kami adalah saksi karena kepercayaan atas nama Yesus itulah katanya, maka semua ini telah terjadi, kata Rasul Petrus kepada mereka ya. Kemudian, hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapkan apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Nah, kalian sudah membunuhnya, kalian sudah menyalibkannya. Ya, oke, kalian melakukan itu atas ketidaktahuan seperti pemimpin-pemimpinmu. Nah, atas ketidaktahuan kalian ini, kalian telah mengambil keputusan ya, atas kebodohan kalian ini, atas ya kebebasan atau atas kehendak kalian ini yang tidak disertai dengan pengertian. Ternyata kalian telah membunuh Mesias. Namun ya perbuatan itu ternyata juga sudah menggenapkan apa yang tertulis tentang Mesias. Karena nabi-nabi telah menubuatkan Mesias akan menderita. Karena itu sadarlah katanya, bertobatlah sekarang. Kalau kamu bisa menyesali perbuatanmu itu yang kamu lakukan dengan tidak disertai dengan pengertian, maka bertobatlah dan sadarlah. Banyak orang juga pergi ke gereja tanpa pengertian. Banyak orang pergi asal ikut kebaktian saja menjadi orang Kristen tanpa pengertian ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya sering mau bertanya kepada orang ya, bagaimana kalau hari ini terjadi gempa bumi, kemudian gedung ini roboh dan kita sama-sama mati, apakah kamu pasti masuk surga enggak? Saya sering kali tanya orang Kristen begini. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya dapatkan mereka tidak beriman, tidak disertai pengertian ya. Beriman tidak disertai pengertian. Nah, kita bisa baca ulasan hamba Tuhan ya. Saya baru baca satu majalah yang saya dikasih tahu. Nih Pak, nih majalahnya, coba baca ini ulasan orang. Oh, saya bisa melihat, jangankan orang Kristen awam, banyak hamba Tuhan ya, tidak ada pengertian sama sekali. Mereka tidak memiliki pengertian yang benar ya. Sehingga ya kekristenan banyak kan sekarang seperti orang buta menuntun orang buta ya. Orang buta menuntun orang buta. Mengapa?
apa? Karena orang yang tak berpengertian mengajar. Karena apa? Ada sekelompok Kristen yang tidak menghargai pendidikan, ya, tidak menghargai pendidikan. Padahal murid-murid Tuhan Yesus dididik 3,5 tahun oleh Maha Guru, ya, oleh guru di atas segala guru. Mereka dididik 3,5 tahun. Dan Rasul Paulus mendirikan sekolah teologi di ruang kuliah Tiranus. Tetapi ada kelompok yang zaman sekarang ini, ya, di mana orang tidak perlu sekolah, marah mereka menghina-hina sekolah. STH katanya sudah tinggi hati, MTH katanya makin tinggi hati, dan lain sebagainya. Oh ya, benar, ya, ada orang yang dapat STH jadi ya sangat tinggi hati gitu, yang dapat MTH makin tinggi hati, ada, ya. Tetapi bukan karena itu lalu kita menghina pendidikan, bukan karena itu lalu kita tidak menghargai pendidikan, ya. Pendidikan itu penting, ya. Tuhan paling menghargai pendidikan, ya. Oleh sebab itu kita perlu belajar dengan benar. Tapi ada kelompok yang di mana, ya, orang Buddha bertobat, ya toh, enggak perlu belajar, enggak perlu apa, ditenteng kesaksian ke sana kemari, ya toh. Tidak belajar, tidak dididik dengan benar, ya. Dan pertama hanya bersaksi. Oh, bersaksi apa? Bersaksi yang tadi itu subjektif yang saya katakan itu, ya, yang subjektif. Lama-lama bukan cuma bersaksi, lama-lama khotbah dia. Khotbah, ya. Enggak heran kemudian kalau kekristenan jadi kebudah-budahan gitu, ya. Kemudian ada teman kita muslim jadi Kristen. Ya, saya tidak mau berkata bertobat atau tidak, menjadi Kristen gitu, ya. Menjadi Kristen, ya. Wah, senang, ya. Akhirnya dibawa ke sana kemari, bersaksi ke sana kemari. Lama-lama bukan cuma bersaksi, akhirnya khotbah juga, ya, khotbah. Enggak heran kemudian kalau kekristenan agak ke Islam-Islaman, ya. Ada yang dukun, mantan dukun, ya, dukun santet, entah apa, dukun nangkap roh orang segala macam. Enggak perlu belajar, ya, enggak disuruh belajar, ya, tidak dididik dengan benar, ya. Nah, akhirnya mereka bersaksi ke sana kemari, ya. Bukan cuma bersaksi, lama-lama khotbah, lama-lama ditabiskan jadi pendeta. Enggak heran kemudian kekristenan menjadi mistik-mistikan, ya, mistikan. Aduh, ya, di dalam kekristenan kok ada jimat sekarang ini, ya, pakai jimat dan lain sebagainya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah, ya, marilah, bangunlah, jangan tidur terus, ya, siumanlah, ya, jadilah orang Kristen yang penuh pengertian. Mari kita belajar firman Tuhan dengan baik. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sadarlah, bertobatlah, kata Petrus kepada mereka, supaya dosamu dihapuskan, ya, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus, ya. Kata Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu, katanya. Bukankah telah dikatakan Musa? Dikatakan Musa dalam mana? Di dalam Ulangan pasal 18 ayat 19, ya, dan seterusnya itu, ya. Kata Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, katanya. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Jadi Musa sudah menubuatkan, ya, bahwa Allah akan membangkitkan seorang, ya, di antara kamu, ya. Jadi bangkitkan, dengarkanlah dia, nabi itu akan dibasmi dari ini, ya, katanya. Yang tidak mendengarkan dia akan dibasmi dari umat kita, kan. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuatan-nubuatan itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam perjanjian lama ada banyak nubuatan, ya. Nah, orang-orang pada zaman Tuhan Yesus menggenapkan nubuatan itu, menggenapkannya dari aspek negatif. Dan sekarang pun di dalam Alkitab masih ada banyak nubuatan yang belum digenapi, terutama nubuatan tentang akhir zaman yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, para rasul dan semuanya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan hati-hatilah, camkanlah hidup Anda. Jangan sampai Anda menjadi penggenap nubuatan
bukan dari aspek negatif. Sekali lagi saya ingin ingatkan kepada pendengar sekalian, ya. Saya ingatkan karena saya mengasihi Anda. Camkanlah hidup Anda, ya. Hiduplah dengan penuh pengertian dan ya berpikirlah dengan logis dan berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, pimpinlah saya kepada kebenaran. Tuntunlah tangan saya. Jangan sampai saya disesatkan. Berdoalah kepada Tuhan, ya. Mengapa? Karena ada banyak nubuatan yang tertulis di dalam Alkitab mengenai akhir zaman ini. Jangan sampai Anda penggenap nubuatan negatif, ya. Dinubuatkan seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Matius pasal 24 dinubuatkan tentang akan datang orang-orang yang memakai nama Yesus menyesatkan banyak orang, katanya. Apakah Anda sebagai penyesat, ya, yang sudah menyesatkan banyak orang, kebetulan mendengar siaran ini? Saya ingin katakan kepada Anda, ya, mungkin masih ada waktu bagi Anda untuk bertobat. Atau Anda sebagai orang yang disesatkan, Anda sebagai orang yang disesatkan oleh penyesat yang memakai nama Yesus itu, dan mereka menyesatkan dengan metode apa, katanya? Ya, mereka menyesatkan dengan metode apa? Salah satunya adalah menyesatkan dengan metode mujizat. Mengapa? Karena mujizat adalah alat yang sangat efektif untuk memukau orang. Mujizat adalah satu alat yang dimana sangat luar biasa. Dia bisa menarik banyak orang datang. Karena Tuhan di ayat yang ke-28 berkata, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun, katanya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Di sini dikatakan, Petrus berkata kepada orang-orang zaman itu, katanya, sebenarnya nubuatan ini adalah untuk kamu. Kamulah, ya, generasi penerima nubuatan itu, ya. Dan dikatakan juga ketika ia berfirman kepada Abraham, Allah berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua, ya, bangsa di muka bumi akan diberkati, ya. Apakah kita akan dapat duit dari keturunan Abraham satu orang misalnya $100? Bukan, ya, tidak demikian, ya, tidak demikian. Tetapi Paulus menjelaskannya di dalam Galatia pasal 3. Rasul Paulus menjelaskannya di dalam Galatia pasal 3, ya, Galatia pasal 3 di ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, ya. Berkat Abraham sampai kepada kita. Berkat Abraham sampai kepada kita melalui siapa? Melalui Yesus Kristus yang adalah salah satu keturunan Abraham. Kita tidak terima pembagian jatah, ya, berkat satu orang $100 gitu dari keturunan Abraham. Tidak. Tetapi kita mendapat berkat dari Abraham, di mana dikatakan di sini semua bangsa di muka bumi akan diberkati dari keturunan Abraham. Siapa itu? Yaitu Yesus Kristus. Yesus datang membawa berkat, bukan datang membawa kutuk. Dia datang bukan membawa perang. Dia tidak membinasakan siapapun juga. Dia berkata, aku datang, bahkan menghukum orang pun tidak. Ingatkah pendengar sekalian, di mana ada orang yang ditangkap basah berbuat zina seorang perempuan, dan mereka semuanya sudah ambil batu dan berkata aturannya orang ini harus dirajam. Kemudian Tuhan Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa lempar duluan. Dan tidak ada orang yang lempar. Akhirnya mereka pergi satu persatu, tinggal Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Ia datang membawa berkat Abraham. Dia bukan datang membawa bom waktu, ya, kemudian meledak di pasar, ya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Dia datang membawa berkat Abraham. Demikian jugalah kita yang percaya kepadanya. Demikianlah kita yang menjadi murid-muridnya. Kita pergi kemana-mana pun, mari kita membawa berkat Tuhan, ya. Kita membawa berkat Tuhan. Jangan membawa bom, saudara. Kita membawa berkat Tuhan. Biarlah di mana kita hadir, segala sesuatu menjadi lebih indah. Di mana kita hadir, segala sesuatu menjadi lebih rapi. Di mana kita hadir, korupsi hilang. Di mana kita hadir, ya, ada berkat, ada kebaikan bagi dunia ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus, inilah yang sesungguhnya berkat Abraham bagi semua bangsa, yaitu Yesus Kristus. Dan bagi kamulah, ya, katanya, pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya Ia memberkati kamu dengan pemimpin-pemimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Yang paling utama adalah kembali dari kejahatanmu. Bertobatlah, sesalilah perbuatanmu,
dan percayalah kepada Dia bahwa Dia adalah juru selamat yang diutus. Dia digantung di atas kayu salib untuk menanggung dosa seisi dunia, dan di dalamnya termasuk dosa Anda dan dosa saya. Dia telah menggantikan Anda dihukum di atas kayu salib, dan kini marilah kita mengaminkan bahwa kita menggantikan Dia hidup di muka bumi ini. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa di sorga, puji hormat kami naikkan padamu atas firman-Mu yang Kau tuliskan. Puji hormat kami naikkan. Kiranya Engkau memberkati firman-Mu yang telah kami bahas, supaya dia berbuah lebat di dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, beritahukanlah kepada teman Anda akan acara ini, supaya semuanya bisa mendapatkan penerangan, supaya menjadi orang Kristen yang penuh pengertian. Karena di akhir zaman ini, iblis jadi kalep ketika Tuhan Yesus hampir datang untuk kedua kali. Iblis kalep dan dia memunculkan segala macam ajaran sesat, dan kita harus hati-hati. Sungguh harus hati-hati. Oke, sampai ketemu besok. Saya kembalikan kepada operator.